Shalom kekasih Kristus, seminggu sudah kita lalui di tahun yang baru ini. Kalau di awal tahun ini agar kita mengawali hidup bersama Tuhan, apakah selama 1 minggu ini sudah ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan? Bila ya, hendaknya buah tersebut dapat dirasakan oleh orang sekitar kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk itu mari hasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini. Tuhan, isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman ini tertanam dalam tanah hati kami yang baik, sehingga terus berakar dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang lebat, dan buah ini berguna atau bermanfaat bagi orang sekitar kami, bahkan bagi Tuhan sebagai penguasa dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berbuah. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 15 ayat 8, demikian firman-Nya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kekasih Kristus, waktu saya masih tinggal di kampung, bagi setiap orang yang sudah berkeluarga dan tidak memiliki anak atau mandul, itu merupakan sesuatu yang memalukan. Itulah sebabnya mereka suka mengadopsi anak dari keluarga yang lain. Sehubungan dengan mengeluarkan buah memang merupakan kebanggaan. Bila seseorang ingin menanam pohon, maka orang tersebut berharap pohon yang ditanam menghasilkan buah. Dan agar pohon mencapai seperti ini ternyata tidak mudah. Kekasih, berbuah itu tidak mudah dan kita harus melalui proses. Apabila hendak menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dan berkualitas, maka tidak bisa tidak kita harus masuk apa yang namanya proses. Proses yang kita hadapi sesuai dengan hasil yang ingin dicapainya. Itulah sebabnya kita tidak boleh kecewa. Setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu, sebenarnya kita telah menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita. Kekecewaan pasti akan terjadi sebab akibat natur dosa yang kita bawa, dan itu menyebabkan kita cenderung meletakkan kebahagiaan kita di luar Tuhan. Respon kita menghadapi kekecewaan sangat penting, sebab hal itu akan menentukan apakah kerohanian kita akan naik atau turun. Milikilah sikap yang positif dan bersyukur saat menghadapi kekecewaan, sebab dengan bersyukur hal itu pasti akan menyebabkan kerohanian kita menjadi naik. Raja Wali tidak takut dengan badai, tetapi ia justru terbang semakin tinggi saat badai datang. Orang Kristen yang memiliki iman sejati akan semakin kuat saat badai kehidupan datang menerpanya. Jadi, untuk berbuah dalam Tuhan tentunya tidak lepas dari proses. Kekasih, suatu pohon akan menghasilkan buah yang lebat tergantung dari akar pohon tersebut. Bila berbicara suatu pohon yang tertanam, maka secara pasti pohon tersebut berakar, bertumbuh dan berbuah, dan itu sesuatu yang nyata. Sebuah pohon yang diawali dengan adanya akar di dalam tanah, tentunya yang kemudian pasti akan bertunas, bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Kita tidak akan pernah dapat mengharapkan suatu pertumbuhan pada pohon jika pohon tersebut tidak mempunyai akar. Akar tidak kelihatan, tetapi dari mana kita tahu bahwa pohon itu subur, kuat, atau kokoh dan tidak tumbang saat diterpa angin? Pasti tergantung dari kuatnya akar pohon tersebut. Jadi akar sebuah pohon jangan sekali-kali dianggap enteng, sekalipun akar dari sebuah pohon tidak terlihat. Tetapi pohon dan buah yang terlihat dapat menentukan bagaimana kualitas dari sebuah akar. Apakah menghasilkan nutrisi-nutrisi yang baik atau tidak? Akar inilah yang dapat menentukan hasil, apakah pohon tersebut berbuah lebat, berbuah baik, dan berbuah dengan berkualitas atau tidak. Jadi dari buah dapat menilai apakah suatu akar pohon itu memberikan nutrisi yang baik atau tidak.
Demikian halnya dengan hidup kerohanian kita. Perbuatan kita merupakan buah dari iman kita pada Tuhan, dan iman itu tidak kelihatan. Sikap dan perbuatan kita sehari-hari merupakan buah yang dapat menentukan seperti apakah iman yang kita miliki. Dan iman yang kita miliki itu tidak terlihat seperti akar dari suatu pohon. Ada sebuah perumpamaan singkat yang menarik berasal dari Yesus. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tercatat dalam Lukas 13 ayat 6-9. Perumpamaan ini menggambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun mendapati umatnya yang kehidupannya tidak berbuah dalam jangka waktu lama. Perhatikan, ada jangka waktu yang diberikan Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk berbuah atau bertobat dengan menghasilkan buah kehidupan. Namun kesempatan yang diberikan itu disia-siakan, dan pada akhirnya pohon yang tidak berguna itu akan ditebang. Pohon ara itu hidup percuma dan hanya menghasilkan zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggur dalam kebun. Namun secara luar biasa, Yesus yang diumpamakan sebagai pengurus kebun meminta kesempatan sekali lagi. "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah." Tercatat dalam ayat 8 dan 9a. Sang pengurus kebun akan mengerjakan sesuatu bagi pohon agar bisa berbuah. Hidup kita yang begitu rusak oleh benalu dan tunas-tunas dosa, oleh keindahan dan kemewahan dunia, seringkali tidak lagi dapat diperbaiki dengan sendirinya oleh kita. Sehingga kita membutuhkan uluran tangan Yesus untuk mencangkul tanah dan memberi pupuk agar bisa selamat. Sesungguhnya Tuhan Yesus juga menantikan agar hidup kerohanian setiap kita juga berbuah. Jadi jangan kita salah memahami bahwa buah kehidupan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri seolah-olah nilai rohani yang kita miliki hanya hiasan bagi diri. Nilai rohani yang kita miliki bukan semata-mata untuk dilihat oleh orang lain, tetapi itu merupakan buah kehidupan yang dimunculkan Tuhan ketika kita berakar dalam Tuhan. Jangan berusaha untuk memunculkan buah kesabaran hanya agar orang lain tahu bahwa kita sabar. Buah kesabaran tidak akan terjadi bila akar kita dalam Tuhan tidak kuat. Demikian juga dengan buah roh lainnya dalam hidup kita. Jadi untuk memiliki kehidupan yang berbuah dan dapat berdampak bagi sekitar, hendaknya kita terus makin berakar dalam Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sungguh mengingatkan kami agar kami menghasilkan buah di mana kami terus ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengingatkan melalui renungan ini. Awal tahun kami mengawali bersama Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu terus makin tertanam dan terus menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan sekedar hidup, tetapi sepanjang hidup kami tidak memberikan makna. Tuhan, buat apa kami diberi umur panjang apabila kehidupan kami tidak bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami? Maka dari itu Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu agar kami sebagai umat-Mu untuk menghasilkan buah yang berguna bagi sekitar, terlebih bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita
kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.